jumpa lagi di channel kita. Wow, di hari Jumat yang spesial ini saya punya produk lagi. Kali ini produk spesial yang direview oleh beberapa teman-teman YouTube kita, subscriber kita yang direviewkan respon frekuensi dari speaker Yamaha DBR15. Dan kita sudah ready lama sebenarnya teman-teman ya, cuman jarang saya review. Khususnya untuk produk-produk Yamaha, mulai sekarang mau saya aktifkan kembali untuk mereview produk dari Yamaha, produk dari Mackie. Jadi teman-teman nanti biar bisa memilih kalau produk-produk yang kita jual kelas profesional seperti ini, perlu teman-teman ketahui juga tentang respon frekuensinya. Dan sekarang saya punya produk original ini ya, jadi original dari produknya Yamaha DBR15, dan ini tentunya diproduksi oleh Yamaha Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen punya speaker Yamaha, jangan tanya lagi. Nanti ada yang tanya, kemarin sudah ada di YouTube saya, Mas kok nggak nge-review yang speaker Honda. Wah, ini saya repot. Yang kita review adalah yang Yamaha ya, bukan yang speaker Honda. Itu saingannya teman-teman kalau di motor, tapi yang kita review ini adalah yang versi Yamaha DBR15, salah satu loudspeaker paling familiar di Indonesia, dan ini terjual di seluruh dunia ya, jadi kelas internasional speakernya. Jadi kalau teman-teman nanti punya speaker Yamaha, pastinya adalah kelas internasional, dan yang pasti bukan speaker kaleng-kaleng, bisa dibilang seperti itu. Oke, speknya tak cari-cari kok nggak ada, berarti kita langsung buka saja. Nanti kita langsung lihat dalamnya dan nanti langsung kita review isinya. Sing dian Mang, iki Yan, buka Yan. Kita buka satu aja dulu ya, Sik Yan, ngene Yan, geser ya. Geser Yan. Ini iki rodok digeser ini Yan. Nah. Oke, siap. Nah, sekarang kita buka dulu teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka dulu untuk unitnya. Di bawah rene Pak Yong. Ping, digawai nggak apa-apa, dibawa ke sini. Dibawa ke sini. Oke, sekarang proses kita buka ya teman-teman ya. Maaf ya karena di sini banyak pembeli juga, jadi nggak apa-apa. Oke, seperti ini nampaknya ya isi dalaman daripada speaker Yamaha DBR15. Ini ya buat teman-teman yang kemarin sibuk mencari-cari video saya tentang DBR15, sekarang saya reviewkan detailnya. Kemarin baru beberapa hari saya spill untuk video-video selengkapnya tentang produk Yamaha. Sekarang saya akan review detail mulai dari fitur, respon frekuensi, wattnya, karena ini wattnya tergolong kecil konsumsinya ke PLN teman-teman. Jadi speaker ini semakin mahal, maka dia akan konsumsinya semakin kecil, outputnya juga semakin gede, dan juga efisiensinya semakin tinggi pastinya. Oke, sekarang kita buka unitnya. Kita harus hati-hati karena styrofoamnya bagus banget. Wah yo, bagus banget ya. Oke, kita juga styrofoamnya kita angkat lagi. Styrofoamnya karena bagus banget. Dan di sini teman-teman ada kabel power. Nah, kabel powernya ada tempatnya sendiri ya. Ini kabel power sama ini. Yamaha ini mikir pokoknya. Nah ini. Kalau speaker lain ini biasanya wis bruk. Kalau pas di ekspedisi penyok gara-gara kabel power. Tapi Yamaha, nah ini loh, lah Yamaha ini profesional tenan toh, apa-apa itu difikirkan teman-teman. Jadi nggak cuman asal ngawur saja. Oke. Ini kabel powernya gede nih sak huhah. Ini kabelnya ini sak dadung, gede tenan. Oke, sekarang kita pindah dulu untuk unitnya. Sekarang kita keluarkan untuk plastiknya, tapi kok nggak bisa. Kita ambil dulu di sini. Wah, ada spesifikasinya, ini yang tak cari-cari teman-teman. Ini bisa dibuka ya? Lewat di ini wah, lewat samping ya. Entian, buka Yan. Piye iki buka Yan? Oh, dari sini. Ditarik ini. Satunya bawah. Oh, ada lagi. Oh, ini anu ya iki. Iki paling cara menggunakan ini ya. Iya. Oh iya teman-teman, ini saya plastikin. Nah, ini loh teman-teman, saya tak cari adalah spesifikasi dari Yamaha DBR15, 12 dan juga 10. Sekarang kita reviewkan untuk spesifikasinya ya. Yang paling penting itu ini. Kalau ini manual book, nanti kita langsung aja ke unitnya. Di sini teman-teman, kelihatan nggak? Ini kecil tulisannya. Nah, ini produk dari spesifikasi umum Yamaha DBR15 menggunakan sistem two-way dan juga sistemnya by M speaker. Dan yang pasti kalau speaker by M sudah pasti ya low frekuensinya powernya sendiri, high frekuensinya powernya sendiri.
Untuk respon frekuensinya di 49 Hz sampai dengan di 20 kHz. Ini bisa tergolong bisa dibilang lebar. Karena speaker banyak yang nggak sampai di 50 Hz ya. Dan ini sampai dengan di 49 Hz. Kebanyakan speaker aktif responnya sampai di 80 kHz. 80 kHz, 80 Hz maksudnya. Nanti diprotes lagi nih sama penggemar saya ini. Untuk covering areanya horizontal 90 derajat kali vertikalnya 60 derajat. Maksimum SPL-nya 132 dB SPL. Lumayan banter ini. Jos ini ya 132 dB SPL ya. Untuk crossovernya di 2,1 kHz. Untuk powernya, untuk low frekuensi ini totalnya 1000 watt ya, low frekuensi. Low frekuensi 800 watt, high frekuensi 200 watt. Jadi totalnya 1000 watt. Ini peaknya. Yang diperhatikan adalah maksimalnya di 1000 watt. Low frekuensinya 800 watt, high frekuensinya 200 watt. Karena ini by M ya, selalu dibaca. RMS-nya itu di 465 watt. Low frekuensinya 400 watt, high frekuensinya 65 watt. Jadi continuousnya yang teman-teman lihat adalah 465 watt. Ini yang paling penting adalah continuousnya. Kalau peaknya kan nggak mungkin nanti geber sampai dengan di 1000 watt, tapi continuousnya di 465 watt. 400 watt di 15 in, high frekuensinya di 65 watt. Paham yo? Konsumsi dayanya 74 watt. Jadi jangan salah sangka, kemarin ada yang komen juga, Mas wattnya kecil Yamaha cuma 74 watt. Tolong dibaca ya, 74 watt itu bukan watt output tapi konsumsi ke PLN. Jadi ke PLN ini podo karo kita pakai lampu sekarang 80 watt. Banyak ya lampu 80 watt. Sekarang kalau kita pakai lampu aja 80 watt yang cerah itu. Jadi itu satu speaker itu ibaratnya cuma menggunakan satu lampu 74 watt ke PLN. Tapi outputnya sampai dengan 465 watt. Maksimumnya sampai dengan di 1000 watt. Wow. Sekarang komponennya ya, low frekuensinya 15 in, 2,5 voice coil. High frekuensinya 1,4 in voice coil, compression drivernya. Untuk hornnya ya melok bodine mestinya ya teman-teman ya. Terus beratnya itu 19,3 kilo. Wah ini enteng banget ya di kelas speaker aktif. Terus inputnya XLR wes ya itu. Nanti selebihnya tak review. Yang penting buatnya sama komponennya. Wes. Sekarang mari kita buka. Untuk unitnya kita buka ke unitnya. Oke, pelan-pelan ya. Iso Mas Alfian ngangkat sendiri. Iso? Bisa nggak? Bisa nggak? Oke, Yamaha, pelan-pelan Mas Alfian, pelan-pelan Mas Alfian. Oke, nanti di bawah nanti ini masih ada selimut putih yang mengelilingi speaker agar lebih aman dan awet. Di bawah ada, di atas juga ada. Produk Yamaha original. Oke, ini selimutnya yang atas. Oke, ditutup lagi Mas Alfian, tolong ditutup lagi. Ini spesifikasinya saya masukkan satu aja, yang satu masih tergunakan. Ini dipakai ya. Nah, kabel pore nanti dipakai lagi ya. Nah, kelengkapannya dikembalikan dulu ya. Ini jangan sampai nanti tertinggal. Teman-teman nanti kalau beli kehilangan styrofoam. Oke. Sekarang kita tutup dulu seperti ini aja. Wes, kene nanti buat laptop ini. Sekarang mari kita naikkan Yan. Kita langsung eksekusi ke unitnya. Oke, sini taruh sini. Yamaha DPR 15. Jos! Wow. Speakernya 15 in teman-teman. Apik speaker komponennya. Kelihatan ya mulai dari cuttingnya ini. Jadi daunnya speaker itu kelihatan benar-benar bagus banget. Pokoknya speaker mahalnya biasanya tak lihat dulu daunnya. Daunnya mesti rapi, bagus, cete orang merono-merono mesti suaranya biasanya nyes. Oke, speakernya komponennya ini, compression drivernya. Hornnya melok body ya, melok box. Hornya melok box, compression drivernya tadi 1,5 tadi ya, apa berapa tadi lupa saya, lali lagi ngunai. Di sini ada logonya Yamaha ya. Ingat, ini bukan logo motor, tapi logo Yamaha Elektronik. Oke, dari belakang sekarang tak puter. Nah, dari belakang Yamaha DPR 15 ini input preamp-nya ada dua. Ini jenenge preamp teman-teman. Konektornya pakai Neutrik, inputnya Neutrik kabeh. Neutrik ori pastinya, wah apik jan. Inputnya ada dua, yang atas input satu ini bisa dibuat mic, bisa dibuat LAN. Jadi teman-teman nanti di rumah pengen nanti pakai mic langsung bisa diinputkan nomor satu, tapi diklik
modenya mic, aja diklik len ya. Nek nggak mixer posisinya len. Ini preamp 1. Preamp 2 ini khusus buat input, nggak ada selektornya ke mic ya. Jadi nomor 2 jangan digunakan untuk mic kecuali mic wireless. Bisanya buat apa? Bisa untuk mixer, bisa untuk input RCA dari TV, dari DVD, mungkin yang masih punya DVD wis jadul ya. Mungkin teman-teman masih punya TV LED yang ada RCA-nya, nanti bisa dipasang di sini. Jangan ngarep nggak ada Bluetooth-nya, kok nyari Bluetooth-nya Mas, nggak ada Bluetooth-nya. Oke ya. Di sini untuk yang bawah ini output. Outputnya ini bisa ngambil dari out 1 saja, atau kalau diklik nanti dari 1 dan 2. Enek selektore. Nek diklik berarti input 1 dan 2 di direct ke output. Kalau keluar ini cuma ngambil dari input 1 ke output saja. Silakan dipahami betul-betul ya. Ini selektornya ini buat memindah. Kalau diklik input 1 saja yang keluar. Kalau diklik 2 input ini keluar, kalau dilepas input 1 saja yang keluar. Dipahami ya. Ini ada gambarnya ya. Oke, lalu di sini teman-teman ada selektor DSP ini gue apa tuh Mas? Yang perlu diperhatikan ini kalau flatnya speaker di produk dari Yamaha DBR15 itu aslinya itu posisi off. Ini speaker asli ini suara nih. Asli ini speaker ini posisi off, ini posisi off. Ini speaker asli. Tapi teman-teman kalau pengen dibuat monitor itu dipindah ke bawah, nanti frekuensinya akan seperti ini, low-nya akan lebih turun. Kalau dibuat untuk balapan, contohnya tinggo DJ-nan, terus tinggo playback musik neng cafe nggo banter-banteran, ini mode FOH. Nek mode FOH nanti low sama high banter. Kalau di mode monitor low-nya ditenggelamin karena buat monitoran biasanya nyarinya yang flat biar tidak feedback. Jadi lego floor monitor, kalau gue banter-banteran pakai FOH. Terus di bawah ini ada juga, kalau ke bawah ini posisi off, kalau ke atas frekuensinya dipotong 100. Ini biasanya kalau kita pakai subwoofer ini dipotong 100 atau ke 120. Jadi nah ini outnya dikasih subwoofer ini bisa dimainkan. Tapi ini bisa dimainkan bisa enggak tergantung frekuensi low ini ganggu enggak sama subwoofer. Oke ya, wis tak review detail. Sekarang kita lihat ke respon frekuensi. Yan, laptopku Yan, cepet nih Yan, cepet Yan. Setelah Jumatan kita Yan. Ini ya. Laptop saya taruh sini. Dan kita akan melihat ke respon frekuensinya. Ini yang paling penting. Sekarang jam 37 loh. Wah, ini hampir berangkat ini. Ayo, soundcard-nya mana? Nah, soundcard saya sama mic saya sekarang saya siapkan dulu ya teman-teman ya. Maaf ya, ini agak buru-buru ya karena ini hari Jumat dan saya segera berangkat untuk ke masjid. Oke, sekarang saya pasang dulu di sini. Untuk cek soundnya nanti kalau gitu teman-teman ya. Untuk cek soundnya nanti setelah Jumatan ya. Untuk musik-musikannya. Ini tak real time analyzer dulu ya. Oke, sekarang kita ambil kabel outputnya satu saja. Itu kabel apa? Itu butuh satu aja ke speaker ya langsung. Butuh satu ke speakernya. Satu gue speaker, satu gue mic. Nih. Ini ke speaker dulu, disambung dulu. Ke speaker disambung dulu. Oke ya, yang ke speaker disambung dulu. Sekarang yang ke mikrofon. Mikrofonnya mana? Ini mikrofonnya saya juga pakai produk Itali ya teman-teman ya. MyLab Itali. Jadi mikrofonnya kalau buat seperti ini jangan yang sembarangan. Kita sarankan menggunakan mikrofon yang bagus agar responnya nanti tetap sama dengan pabrikan aslinya. Oke, sekarang saya pasang dulu di sini. Ini mic-nya produk original ya dari MyLab ya. Ini mic-nya saya pasang di sini. Ini jarak saya buat kurang lebih 1 meter agar nanti delay-nya pas. Oke ya, seperti ini. Mungkin maju dikit karena biar nggak terlalu over nanti. Nah, di belakang saya ini speakernya kita nyalakan dulu. Kita nyalakan dulu. Ini posisinya speakernya nyala. Posisinya saya buat off, ingat. Ini posisi off. Yang ini off. Jadi posisi flat bawaan pabrik ya. Sekarang saya buat maksimal untuk inputnya. Oke, sekarang kita lihat ke respon frekuensinya dari Yamaha DBR 15. Oke, sekarang smart live-nya saya buka. Kita buka smart live-nya dulu. Lalu di sini saya ngubah input sama outputnya dulu ya, signal generatornya, agar nanti saya bisa memainkan
speaker dan juga suara daripada produk dari, saya kecilin dulu ya, dari Yamaha. Oke, kecilin takut mak jos. Oh ya toh, teman-teman, biar nggak mak jos keras. Ini saya inputnya signal generatornya saya ubah dulu teman-teman ke speaker Focusrite. Nah ini biar bisa dikecilin. Oke ya, oke, oke, ding ding. Oke ya, ini sudah connect ya. Kita tes. Ini kayaknya kurang naik mikrofon saya, kurang pas analisanya. Oke, kita perhatikan dulu agar pas analisanya dari mikrofon saya. Oke, saya putar lagi. Oke, di sini sudah saya temukan bagaimanakah respon suara dari speaker Yamaha DBR 15. Ini teman-teman ya, bisa dibilang hampir 100% karena saya analisanya terutama di low frekuensi ini mendapatkan nilai di 100% semua. Mulai di sini kurang karena disebabkan mungkin jarak mikrofon dan juga pantulan suara dari dalam ruangan saya ya, karena saya di dalam ruangan. Dan yang teman-teman perlu diperhatikan adalah phase-nya. Kalau Yamaha itu wes bisa diandalkan banget. Dan ini saya menggunakan 1/4 oktav, 1/24 oktav ya. Jadi kalau teman-teman lihat respon kayak gini bener-bener halus banget. Kalau teman-teman di ngalusin lagi, teman-teman nanti bisa diubah kayak gini. Tapi kan ini, nah mungkin teman-teman biasanya senengannya ngono kuwi, tapi kalau saya lebih senang yang analisanya bisa dibilang lebih akurat. Oke, posisi flatnya dari Yamaha DBR 15 itu kayak gini. Sekarang kalau selektornya saya ubah, ini saya posisikan di FOH ya, atas ini FOH. Nah, nanti beda. Kalau di FOH nanti suaranya seperti ini. Oke, kalau diubah mode FOH, nah ini yang warna ungu nampaknya low-nya bener-bener dinaikin teman-teman. Ya wis podo kayak contohnya di belakang tadi ya. Oke, sekarang kalau modenya monitor. Mode ini monitor yang bawah sendiri ya, monitor. Ini kalau monitor, ini mesti yo suaranya kayak tadi ya. Kita lihat. Nah, ini monitornya yang terakhir ya, yang warna kuning. Nah ini teman-teman, jadi perbandingannya sama aslinya kayak gini. Jadi low-nya malah diturunin kalau versi digunakan untuk monitor. Oke, sekarang yang terakhir kalau kita posisikan flat. Ini flat, tapi saya potong 100 Hz. Ini potong 100. Ini potong 100 frekuensinya. Ini kita lihat. Ini
Ini potong 100-nya real ya, yang warna biru kelihatan yo itu. Jadi 100 Hz-nya di-cut. Sekarang dipotong lagi 120. Ini potongannya tambah nanti teman-teman. Potong 120. Potong 120, kita lihat. Oke, wes ya, selesai teman-teman ya. Jadi yang warna biru itu adalah posisi dipotong 100, yang warna hijau 120, yang warna atas sendiri adalah versi flatnya. Wes ya, jos Yamaha. Kalau untuk Yamaha DBR15 ya jangan, nggak bisa dipungkiri teman-teman ya, untuk suaranya, respon frekuensinya dan juga phase-nya benar-benar nyambung banget. Terima kasih buat teman-teman, nanti kalau mau beli untuk unitnya kita selalu ready untuk Yamaha DBR15 original. Teman-teman bisa langsung WA atau tuliskan di kolom komentar dan kita siap kirim ke seluruh Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.